Selamat sore semuanya. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu perkembangan makroekonomika. Saya akan menjelaskan apa itu makroekonomika. Studi tentang variabel-variabel makroekonomi ini dikenal sebagai makroekonomika. Dengan pengetahuannya khusus tentang variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, seseorang akan mengetahui secara komprehensif bagaimana sebuah fenomena ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan dirinya sendiri. Secara harfiah, makroekonomika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyebab dan hubungan antara variabel-variabel agregat seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Saya akan menjelaskan perbedaan antara mikroekonomika dengan makroekonomika. Dalam model mikroekonomika, faktor selain yang menjadi perhatian dianggap tidak berpengaruh, atau dengan kata lain, faktor lain dianggap konstan, ceteris paribus. Sebagai contoh, saat menganalisis pasar sepatu, mikroekonomika membahas tentang perilaku dan permintaan konsumen. Faktor di luar pasar sepatu seperti harga minyak, harga mobil dianggap tidak mempengaruhi pasar sepatu. Sedangkan makroekonomika menganalisis pasar dalam konteks agregat atau keseluruhan. Sebagai contoh, analisis terhadap pasar barang seperti mencakup permintaan dan penawaran semua barang dalam perekonomian. Tidak hanya itu, hal-hal seperti anggaran pemerintah, investasi swasta, lapangan pekerjaan merupakan variabel yang menjadi perhatian makroekonomika. Masalah-masalah utama makroekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi yang mandek dan negatif atau stagnasi perekonomian. Stagnasi perekonomian terjadi ketika angka pertumbuhan ekonomi lebih kecil atau negatif daripada pertumbuhan yang diprediksi oleh ahli ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi negatif, adalah tugas tim ekonomi pemerintah untuk melakukan kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi positif dan stabil. 2. Inflasi yang tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu. Inflasi yang tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi, sehingga harga barang akan semakin tinggi. Inflasi yang tinggi tidak terkendali dapat menyebabkan krisis ekonomi. 3. Tingkat pengangguran yang tinggi. Hampir di semua perekonomian terjadi pengangguran. Namun demikian, tingkat pengangguran yang alami bukanlah masalah yang serius. Kondisi perekonomian ketika pengangguran pada tingkat alami dikenal dengan istilah kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. 4. Ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan. Ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan adalah keadaan di mana tingkat ekspor barang dan jasa lebih kecil dibandingkan impornya, sehingga mengakibatkan lebih banyak aliran dana keluar daripada aliran dana yang masuk, yang menyebabkan nilai tukar mata uang akan menurun terhadap mata uang dunia. Kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh berarti suatu perekonomian memanfaatkan sepenuhnya sumber daya produktif. Pada kondisi ini, ekonomi menghasilkan pada output potensial dan tingkat pengangguran berada pada tingkat alami. Stabilitas harga. Stabilitas harga yaitu tindakan mempertahankan sebuah harga barang dan jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat inflasi yang tinggi sebagai upaya dalam menstabilkan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Saya akan menjelaskan sekilas pandang perkembangan ekonomi. Cabang ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu ekonomi itu berawal dari ide klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, di pembahasan kali ini akan memperlihatkan perkembangan aliran pemikiran ekonomi dari Adam Smith sampai pemikiran ekonomi modern saat ini, yaitu neoklasik dan New Keynesian. Yang pertama adalah ide klasik. Sebelum Keynes, ilmu ekonomi itu cuma ada ekonomika aja, belum tercabang menjadi makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, ide-ide klasik yang mulanya berawal dari pemikiran Adam Smith dan David Ricardo ini mengasumsikan bahwa perekonomian itu selalu dalam kondisi equilibrium. Kalau perekonomian tidak dalam kondisi equilibrium, maka secara otomatis sebuah tangan tidak tampak atau an invisible hand akan secara otomatis menggerakkan perekonomian tersebut kembali ke posisi equilibrium kesempatan kerja penuh atau yang dikenal dengan istilah full employment equilibrium. Yang kedua adalah teori Keynesian. Pada tahun 1930-an, Eropa mengalami depresi hebat.
Nah, dalam buku John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes menentang pendapat klasik tentang kondisi equilibrium kesempatan kerja penuh. Nah, dari dampak berkepanjangan yang ditimbulkan oleh depresi ekonomi, Keynes berpendapat dikarenakan kekakuan institusional, proses penyesuaian otomatis klasik tidak terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, Keynes pun juga berargumen perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang ditujukan untuk periode ketika tingkat pengangguran tinggi dan depresi hebat. Tapi setelah masa depresi berakhir, ide pemikiran Keynes terus populer dan menjadi pemikiran ekonomi yang dominan sampai tahun 1960-an. Keynesian pun terus menerapkan kebijakan campur tangan pemerintah dan memfokuskan kebijakan tersebut pada masalah-masalah pengangguran, defisit anggaran pemerintah, dan inflasi, meskipun perekonomian tidak lagi dalam kondisi depresi dan pengangguran tinggi. Yang ketiga adalah pemikiran monetaris. Pada tahun 1960-an, muncul pemikiran yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Keynesian memberikan dampak buruk berupa ketidakpastian dalam perekonomian. Nah, kelompok monetaris yang dipimpin oleh Milton Friedman dari Chicago ini berargumen bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian itu harus seminimal mungkin dan bertahap. Anggaran pemerintah juga sebaiknya berimbang dan pertumbuhan jumlah uang beredar harus berkesinambungan dan dapat diprediksi. Kebijakan intervensi pemerintah yang dilakukan Keynesian, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, menyebabkan ketidakpastian dalam jangka pendek dan memberi dampak yang drastis pada perubahan tingkat bunga dan gelombang siklus konjungtur. Yang keempat adalah perspektif sisi penawaran. Baik Keynesian maupun moneteris kan hanya fokus pada sisi permintaan. Nah, akhirnya pada tahun 1970-an muncul para ekonom dan politisi yang mulai memberikan perhatian pada sisi penawaran agregat, yaitu produktivitas kerja dan modal. Kelompok ini menjalankan kebijakan sisi penawaran berupa kebijakan upah wajib minimum, peningkatan kualitas pekerja lewat pelatihan, dan kebijakan pembentukan modal dan investasi. Dalam pemikiran klasik yang telah kita bahas tadi, pekerja dan produktivitas itu merupakan perhatian utama. Pekerja yang memiliki keahlian dikombinasikan dengan modal akan menghasilkan kuantitas barang yang lebih banyak. Makanya ide tentang sisi penawaran ini sebenarnya bukan hal baru. Cuma para penganut perspektif ini menggunakan ide ini untuk yang kelima adalah makroekonomika New Classic. New Classic ini muncul pada tahun 1980-an. Aliran ini menggunakan dasar pemikiran klasik dan monetaris yang menitik beratkan pada proses penyesuaian dalam perekonomian. Nah, akar dari pemikiran neoklasik ini adalah kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, tidak akan berguna bagi perekonomian dalam jangka panjang. Kelompok ini pun juga menganggap kebijakan terbaik adalah tanpa kebijakan, karena pelaku ekonomi bereaksi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik rumah tangga maupun badan usaha mempelajari dampak dari setiap kebijakan pemerintah dan berusaha bereaksi rasional terhadap setiap kebijakan tersebut. Nah, maksud dari rasional sendiri adalah menggunakan semua informasi yang tersedia di pasar untuk menetralisasi pasar. Dan yang terakhir adalah makroekonomika New Keynesian. Kelompok penganut New Keynesian ini berpendapat bahwa karena adanya permasalahan-permasalahan mikro yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi, maka ekspektasi rasional itu tidak selalu menyebabkan pasar dalam kondisi equilibrium kesempatan kerja penuh. Nah, buku yang diterbitkan bersama oleh para penganut ini yang berjudul New Keynesian Economics itu mencoba menghubungkan permasalahan mikro dengan kebijakan makro atau yang dikenal dengan istilah dasar mikro untuk kebijakan makro. Lalu setelah kemunculan buku ini, penganut aliran ini mencoba membangun model makroekonomi berdasarkan permasalahan-permasalahan mikroekonomi. Nah, model ini tuh memperlihatkan keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi berdasarkan permasalahan mikro yang mereka hadapi. Pelaku ekonomi dalam makroekonomi yaitu rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan luar negeri. Kelompok rumah tangga adalah kelompok yang menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, pasar uang, dan menerima keuntungan berupa upah, dividen, dan sewa, yang nantinya akan dibelanjakan kembali untuk kebutuhan konsumen itu sendiri. Kelompok badan usaha adalah kelompok yang memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian akan dijualkan ke kelompok pelaku ekonomi lainnya demi memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Pemerintah adalah kelompok pelaku ekonomi yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah mengatur kebijakan-kebijakan dalam pasar, produsen, dan konsumen.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti operasi pasar, melakukan ekspor-impor, menjaga stabilitas harga, menentukan suku bunga, dan lain sebagainya. Luar negeri adalah pelaku ekonomi yang berada di luar batas perekonomian domestik, mempunyai peran sebagai penyedia kebutuhan barang impor di pasar barang dan membeli hasil-hasil ekspor dari negara kita. Juga masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang. Pasar agregat. Pasar agregat dalam perekonomian ada 3, yaitu yang pertama pasar komoditas, pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Yang kedua ada pasar uang, pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Perusahaan dan pemerintah membutuhkan tenaga kerja dari rumah tangga. Rumah tangga menjual jasa tenaga kerja kepada perusahaan, dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut mendapatkan upah. Keempat, kelompok pelaku ekonomi berinteraksi dalam ketiga pasar agregat tersebut untuk membentuk permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya sudah mengandung semua aspek di dalam kegiatan ekonomi tingkat nasional. Tujuan dari makroekonomi sendiri adalah yang pertama, meningkatkan skala produksi dalam negeri, meningkatkan pendapatan nasional, lalu ada memperluas lapangan pekerjaan, juga menstabilkan neraca pembayaran luar negeri. Yang pada intinya adalah tujuan kebijakan makroekonomi ini adalah meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian dalam negeri. Kebijakan makroekonomi itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu dapat dilihat dari kebijakan sisi penawaran dan kebijakan sisi permintaan. Yang pertama kita akan bahas adalah kebijakan dari sisi permintaan yang mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan anggaran pemerintah. Contohnya aja ada kebijakan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Nah, kebijakan ini itu yang mengatur seberapa besar kita akan mengeluarkan pajak, kita akan membayar pajak, dan sebisa mungkin menurunkan anggaran pemerintah yang tidak penting. Ada kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter ini sangat berhubungan erat dengan jumlah uang beredar. Salah satu contohnya adalah cara mengendalikannya adalah dengan yang kita tahu itu e-money. Jadi untuk mengurangi jumlah uang beredar sudah dimunculkan uang elektrik yang kayak misalnya OVO atau GoPay seperti itu. Yang kedua ada dari kelompok besar, yaitu kebijakan dari sisi penawaran. Nah, kebijakan dari sisi lagi menjadi 2, yaitu kebijakan upah wajib minimum dan kebijakan harga. Kebijakan upah wajib minimum ini sendiri adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pemberian upah umum tenaga kerja. Kebijakan ini dibuat supaya hak tenaga kerja itu tetap terlindungi dari perusahaan-perusahaan yang semena-mena memberikan upah kepada para tenaga kerjanya. Dan yang kedua adalah kebijakan harga. Kebijakan harga ini adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan harga jual. Jadi harga jual yang kita ketahui di pasaran itu adalah hasil dari kebijakan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi harga yang kita terima ini harga yang stabil, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Saya Melisa dengan NRT 130119004. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram aliran melingkar versi klasik. Yang pertama, arus uang dari rumah tangga ke badan usaha karena pembelian barang dan jasa. Yang kedua, arus uang dari badan usaha ke rumah tangga karena pembelian sumber daya, antara lain tenaga kerja, bisa pembayarannya berupa upah dan gaji, modal pembayarannya berupa dividen dan profit, tanah dan bangunan pembayarannya berupa sewa. Dan ketiga, arus uang dari pemerintah ke badan usaha karena pemerintah membeli barang dan jasa dari badan usaha. Yang selanjutnya, arus uang dari rumah tangga ke pemerintah untuk pembayaran pajak. Dan yang kelima, arus uang dari badan usaha ke pemerintah untuk pembayaran pajak. Yang keenam, arus uang dari pemerintah ke badan usaha karena pemerintah menggunakan sumber daya dari rumah tangga. Lalu arus uang dari luar negeri ke badan usaha karena luar negeri membeli barang dari badan usaha atau ekspor. Dan yang terakhir, arus uang dari rumah tangga ke luar negeri karena rumah tangga membeli barang dari luar negeri atau impor.
Lalu, apa yang terjadi pada arus uang dalam aliran melingkar versi klasik apabila rumah tangga memutuskan untuk menabung sebagian pendapatannya? Nah, dalam makroekonomi, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tidak selalu dibelanjakan seluruhnya untuk konsumsi. Namun bisa saja sebagian dari pendapatan tersebut disimpan atau ditabung. Maka disinilah akan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian, karena pendapatan tidak sama dengan pengeluaran. Pada keadaan ini terjadi kelebihan penawaran barang dan jasa, sehingga dalam perekonomian terdapat sejumlah barang dan jasa yang tidak terjual. Lalu, bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan ini disebut kebocoran atau leakage. Agar perekonomian seimbang kembali, tabungan rumah tangga tersebut melalui pasar modal disalurkan ke sektor perusahaan yang oleh sektor perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi perusahaan. Investasi perusahaan ini bisa berupa peluasan kapasitas produksi, juga bisa berupa timbulnya perusahaan baru. Pengeluaran investasi perusahaan disebut sebagai suntikan atau injection. Perekonomian akan seimbang kembali apabila tabungan rumah tangga leakage sama dengan pengeluaran investasi perusahaan atau injection. Sedangkan hubungan rumah tangga dengan pemerintah adalah tetap, tidak berubah. Karena dalam perekonomian sistem pajaknya adalah pajak tetap. Jadi rumah tangga harus membayar pajak. Jadi kesimpulannya adalah makroekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan dan interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat dalam menentukan tingkat bunga, lapangan kerja yang tersedia, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika teori makroekonomi telah menentukan seperti apa interaksi antar pemerintahan dan penawaran agregat, kebijakan makroekonomi akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan makroekonomi akan dicapai. Dalam makroekonomi, ada dua kebijakan utama pemerintah yang dipergunakan untuk memanipulasi permintaan dan penawaran agregat, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan kebijakan moneter menggunakan perubahan jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan makroekonomi. Seiring perkembangan waktu, pemikiran makroekonomi mengalami berbagai perubahan sampai saat ini. Mulai dari ide-ide klasik dan teori Keynes, sampai dengan aliran makroekonomi kontemporer, neoklasik dan neo-Keynesian. Ekonomi klasik, dan monetaris memusatkan perhatian pada manajemen permintaan agregat untuk stabilitas ekonomi. Lalu ekonom sisi penawaran mencoba melihat dari perspektif penawaran agregat dalam mencapai stabilitas ekonomi. Manajemen permintaan agregat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sedangkan ekonom neoklasik berasumsi bahwa kebijakan pemerintah tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian karena pelaku ekonomi rasional sehingga dapat menetralisir dampak dari kebijakan pemerintah. Sebuah kebijakan pemerintah tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ekonom neoklasik menyarankan untuk meminimumkan kebijakan dan hanya menjalankan kebijakan yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga respon rasional dari masyarakat tidak akan menetralisir kebijakan. Selanjutnya, kekakuan harga, persaingan monopolistik, kegagalan koordinasi, dan kejahatan moral merupakan kegagalan pasar. Maka ekspektasi rasional pelaku ekonomi seperti yang dikemukakan oleh kelompok neoklasik tidak selalu membawa pasar menuju pada kondisi keseimbangan kesempatan kerja penuh. Untuk mengatasi kegagalan pasar, kelompok neo-Keynesian menyarankan perlunya kebijakan makroekonomi yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan mikroekonomi. Pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan luar negeri. Pasar agregat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pasar komoditas, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Keempat pelaku ini berinteraksi dalam ketiga pasar agregat untuk membentuk permintaan dan penawaran agregat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.